Kenapa saya bertani? Satu, karena itu saya orangnya nggak mau diatur-atur. Kata janda kan dipakai terus, berganti-ganti maksudnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Probitik TV, ketemu lagi dengan saya Mr. Grow dalam acara yang selalu menginspirasi dan memberikan solusi kepada seluruh sahabat petani Indonesia. Pemuda adalah masa depan negeri. Tanpa pemuda, suramlah sebuah negeri. Baik, tamu kita hari ini adalah seorang pemuda milenial. Beliau saat ini sangat konsen dalam pertanian dan beliau rela meninggalkan kerja kantoran untuk beralih mengolah lahan. Pasti penasaran kan? Langsung saja kita sapa tamu yang luar biasa kita ini, Mas Rosid. Ya. Pripun kabarnya Mas Rosid? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat Mas ya? Iya. Selalu semangat bertani ya. Semangat terus. Semangat petani Indonesia. Alhamdulillah. Mas Rosid, Ya. panjenengan itu dari mana? Asalnya. Milenial dari mana ini? Saya ini bisa dikatakan petani mungkin milenial dari kampung. Oh, dari kampung. Iya. Saya termasuk orang kampung, orang desa yang tahunya hanya sekitar desa, nggak tahu mana-mana. Jadi bekerjanya sebagai petani. Sudah lama bertani Mas panjenengan? Saya bertani sejak 2013, jadi kurang lebih 7 tahun 8 tahun. Oh, 7 sampai 8 tahun. Oke, pemirsa, ini Mas Rosid, seorang pemuda milenial rela meninggalkan kerja kantoran beralih menjadi bertani. Sudah 7 sampai 8 tahun. Luar biasa. Mas Rosid, bisa diceritakan ini Mas Rosid ini tanam apa aja nih? Jangan-jangan tanam apa ngono? Bisa diceritakan Mas? Ini kebetulan saya petaninya bukan monoton petani padi ya. Saya beralih ke hortikultura. Ini dalam tahun ini saya mengelola 1 melon, kedua cabai, ketiga ada terong, ada bawang merah, ada kacang panjang dan padi terutama saya harus nanam karena buat makan sehari-hari. Oke. Untuk panjenengan pertama kali bertani itu nanam apa Mas? Dulu di itu tahun 2013 itu. Padi, saya menanamnya padi. Oh, pertama padi. Ya. Oke. Oh ya Mas, kenapa kok jenengan itu memilih bertani? Niku alasannya apa? Ya. Kenapa saya bertani? Satu, karena itu saya orangnya nggak mau diatur-atur. Jadi pengalaman saya petani pertama kali itu tahun 2013 itu saya masih bekerja di sebuah kantor swasta yang berangkat pagi pulang sore, kadang malam, bahkan lembur minggu Sabtu Minggu gitu. Terus saya mencoba petani itu tahun 2013, saya punya tabungan sedikit, saya cari kerjaan sampingan apa yang mudah. Saya pilih tani padi, waktu itu nanam padi tahun 2013. Itu saya tanam dengan mungkin saya nanam padi sambil bekerja kan. Kalau padi kan perawatannya tidak terlalu intensif, jadi waktu tanam tinggal nyuruh karyawan. Setelah itu panen, saya pikir 1 tahun bisa panen waktu itu 3 kali karena sumber daya airnya luar biasa dulu. Saya panen 3 kali, setelah hitung-hitung dari panen saya 3 kali sama kerja saya 1 tahun, hasilnya kok masih banyak yang saya tani. Dari situlah saya mulai bertani. Kemudian saya merambah ke tahun 2014, saya merambah ke hortikultura. Jadi ini Mas, beralihnya itu karena penghasilan Mas ya? Ya. Awalnya dari penghasilan dari bertani ternyata lebih banyak daripada kesibukan sebelumnya Mas ya? Jadi awalnya nggak itu juga. Jadi memang pertama memang ya saya tidak pungkiri karena hasil, memang basic saya nggak mau diatur sebetulnya. Jadi saya itu pengen punya pekerjaan yang bebas. Waktu saya mau
kemana bebas, ada acara nggak usah izin, Oke. mau piknik, mau rekreasi kemana aja bebas sewaktu-waktu. Dan yang penting saya itu dulu, maaf ya bukannya sombong, lebih baik nyuruh-nyuruh daripada disuruh-suruh. Itu. Karena bebas waktu Iya, Mas ya. bebas. Jadi Mas Rosid ini pengen Mandiri jadi lah. pemuda yang bebas waktu. Ya. Oke, Mas Rosid, saat ini yang ditekuni itu tanaman apa Mas saat ini? Saat ini, di bulan ini terutama saya Iya. fokusnya itu ke melon. Melon saya udah Melon. umur 30 hari. Dan alhamdulillah pertumbuhan lancar. Melon. Oke. Iya. Boleh diceritakan Mas, awal mula kok panjenengan kok langsung pilih melon? Apakah ini hasilnya ini pasarnya bagus atau iya. bagaimana? Jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin berhubung saya itu masih muda, jadi rasa penasaran saya itu luar biasa. Saat itu masih masih lajang ya, belum Lajang. nikah. Jadi Oke. saya mulai tani itu tahun 2013-14, saya nikah tahun 2016. 2016. Jadi Oke. setelah mungkin saya kira cukup lah, saya mampu, terus saya nikah. Nikah. 2016. Dan sekarang alhamdulillah udah punya 1 anak. Alhamdulillah. Tentunya pada saat itu sudah ada calonnya Mas ya. Belum. Oh belum juga. Belum. Saya dadakan itu. Jadi pengen nikah tahun 2016, ketemu 3 bulan nikah. Berarti panjenengan nikah itu hasil dari bertani ya? Alhamdulillah. Oh, Jadi alhamdulillah. tidak dari lain-lain. Oke, sahabat milenial, ternyata bagi yang masih lajang belum menikah, jangan malu menjadi petani. Karena hasil tani bisa untuk mencukupi dan membiayai nikah. Iya. Oke. Sip. Mas Rosid, Siap. bisa diceritakan Mas, itu panjenengan itu tentunya kan dalam 7-8 tahun bertani kan pasti ada kendala-kendala Mas ya. Mungkin bisa diceritakan Mas, dukanya itu apa itu? Apakah kentean modal, terus tidak bisa makan atau cari utangan atau bagaimana dukanya? Ya. Itu bisa Masalah diceritakan suka Mas. duka bertani itu mungkin kalau pahit saya pernah alami, manis banget juga pernah saya Pas alami. pahit dulu Mas, bisa Kalau pas ceritakan Mas. pahit itu awal mula saya bertani kan pertama kali Mang Padi masuk hortikultura saya tahun 2014 awal. Waktu itu saya nanam bawang merah. Jadi waktu pertama kali pengalaman saya di Holti itu memang bawang merah. Itu saya menanam modal kurang lebih 14,5 juta. 14 juta. Saya panen cuma dapat 16,5 juta. Jadi saya untung 2 juta. Alhamdulillah. Saya semangat lagi, saya nanam lagi. Yang kedua ini modal 14 juta, raup nggak belas. Bablas ke tanah. Belas itu Mas. Cuman kembali 350 350.000 dari 14 juta tadi. Oke. Sekalian habis saya buat jajan sama teman-teman. Terus saat itu apa yang jenengan lakukan? Kan modal sudah habis ini. Terus apa yang jenengan lakukan? Apakah meratapi nasib, ndonga nang sentong? Saya itu orangnya kan penasaran luar biasa. Jadi sekali kalau belum berhasil, saya kejar terus. Jadi saya evaluasi kekurangan saya di mana. Saya evaluasi, akhirnya saya waktu itu emang tidak memungkinkan untuk nanam lombok bawang, saya beralih ke cabai. Nah, kurang lebih tahun 2014 pertengahan saya sudah mulai cabai. Alhamdulillah saya nanam pertama luar biasa bagus walaupun harganya kurang bagus. Terus di musim kedua saya nanam cabai, alhamdulillah manisnya di situ. Karena apa? Saya selalu punya prinsip kesabaran tidak akan membohongi hasil. Berbuah pasti manis. Oke, sahabat, kesabaran, kerja keras tidak bisa membohongi hasil. Tetap semangat. Oke, Mas Rosid, boleh diceritakan itu sebabnya itu apa? Kok bisa gagal waktu itu? Gagal. Dulu saya termasuk pemula. Jadi belum menguasai di bidang belajar gitu ya. Saya belum menguasai. Waktu itu saya kegagalannya memang sangat signifikan.
Jadi emang itu musimnya emang nggak begitu bagus. Saya baru-baru nanam, jadi kurang ngerti lah. Oh ini faktor dari tanah, dari tanam, dari hama, penyakit, saya belum paham. Tapi setelah itu tahun 2014 akhir ke 2015 awal saya mengenal pupuk super probiotik. Oke, sebelum saya tanyakan soal pupuk probiotik itu Mas, selama ini tanaman apa sing paling menghasilkan dari jenengan itu? Ya rata-rata menghasilkan sih. Jadi ya karena berhubung rasa penasaran itu tadi kan. Jadi nanam bawang gagal berhasil, pindah ke cabai berhasil, ada gagal berhasil. Kemudian menurut saya tanaman hortikultura yang paling bergengsi kan melon. Jadi saya punya niat nanam melon itu dari tahun 2017, ikut seminar ke sana-sana. Baru tahun 2019 saya terrealisasi nanam melon. Oh gitu. Oke, tadi kita bicara ini Mas, dukanya Mas ya, pahit-pahitnya Mas ya. Sekarang ini Mas bisa diceritakan Mas ini sekarang manisnya Mas. Itu manisnya itu pas apa gitu? Ya, manisnya orang petani itu kalau tanamannya subur, hasil berlimpah, harga luar biasa, di atas rata-rata itu pasti manis, nggak ada yang bohong. Bahkan saya pernah nanam cabai itu cuma 4.000 batang, jadi sekali 4 petik saya dapat mobil satu pernah. Itu kan bisa dikatakan manis, kalau nggak manis bohong itu. Betul sekali. Kalau misalnya ini Mas, kita kan bicara ini Mas, iya, Pak. Manisnya ya. Iya. Itu hasilnya melon sama cabai itu manis mana Mas? Itu kalau masalah itu kan hasil itu tergantung rezeki Pak. Iya. Kadang tanamannya subur luar biasa, harganya jatuh kita nggak dapat. Tapi kita rezekinya di tanaman yang bagus. Oke. Rasa puas pasti ada. Kalau melonnya nggak bagus, ternyata harganya naik, alhamdulillah rezekinya di harga. Jenengan tanam itu apakah menyesuaikan kondisi pasar atau memang terus menurut saya tanam melon, saya tanam ini gitu? Iya, biasanya saya tetap kondisi pasar saya pantau. Jadi saya kan selalu berhubungan erat sama penebas bakul itulah. Oh gitu. Jadi saya tanya sebelum nanam, bagusnya nanam bulan berapa, tanggal berapa, ini yang panen mana, di sana umur berapa, kita setting dari situ, dari awalnya dari situ. Oke, kalau tadi kita bicara biaya Mas ya, bicara biaya modal itu kalau perputaran untuk hasil panennya itu lebih cepat mana Mas, cabai sama melon? Ini kalau masalah perputaran uang hasilnya, itu kalau kita bicara bukan ada pahit ya, pahitnya ini bicara sama-sama manisnya. Iya. Itu cepat melon. Karena 60 hari panen. Kalau cabai 120 hari baru selesai. Gitu. Oke. Jadi tetap ya, yang tetap cabai dan melon kalau dirasakan manis melon Mas ya. Iya. Pasti manis melon. Karena cabai pedas. Itu betul sekali. Betul sekali Mas. Oke Mas. Sekarang kita bicara soal pupuk tadi Mas. Itu panjenengan pertama kali dengar cerita atau dengar pupuk probiotik itu dari mana? Awal mula pupuk probiotik super itu dulu dari Mas Hari. Dia pernah sosialisasi ke lahan-lahan. Dia ketemu, terus di situ dianjurkan suruh mencoba. Dulu itu penyakitnya cuma satu, mengatasi kalau di sana waktu cabai itu ya, kuning. Oh, waktu itu pas tanam cabai waktu itu. Cabai. Jadi Gemini. Dia menganjurkan, oh ini gimana? Oh ini solusinya pakai probiotik di mix sama Abamectin, saya masih ingat itu dulu. Itu ternyata fungi atau itu termasuk insektisida. Oh, insek. Jadi waktu itu saya masih ingat bisa teratasi karena apa? Dari pemakaian 1 kali 2 kali udah ada perbedaannya. Oh, terus 1 sampai 2 kali udah ada perbedaannya. Pemakaian udah ada. Jadi terus saya pelajari, kan dulu ada filenya gitu kecil. Terus saya pelajari, ternyata apa pupuk probiotik bakteri. Jadi bahannya hayati lah, aman. Di samping itu terkandung ini zat PT. Yang luar biasa lah untuk tanaman. Dan untuk tumbuh itu Mas ya. Daya tumbuhnya luar biasa. Oke. Ternyata di samping itu ternyata juga bagus untuk akarnya. Jadi akarnya
Jadi emang kalau orang Jawa dulu kan mikirnya kalau mau nanam kan akar, batang, daun, buah, akar, batang, dan buah. Tapi itu saya patahkan, karena apa? Semua tanaman itu kuncinya di akar. Kalau nyari hari yang dipasnya di buah, kalau nggak ada akarnya mau buah dari mana? Betul kan sekali. Akar kan? Iya, betul. Itu saya patahkan. Kalau dulu kan ada mau nanam, dicari hitungnya dulu. Akar, batang, daun, buah, akar, batang. Itu nggak mau masuk akar. Yang penting akarnya sehat. Oke Mas, bisa diceritakan cara ini, aplikasi panjenengan pakai pupuk itu ke cabai waktu itu? Dulu, itu setiap saya mau nanam, waktu lahan, saya minimal aplikasi pertama itu 4 tutup per 16 liter tangki. Gitu. Itu sudah sesuai anjuran atau lebih sedikit atau lebih banyak itu Mas? Kalau menurut anjuran lebih sedikit, itu saya perbanyak karena gitu. Biar hasilnya lebih efektif. Gitu ya. Karena biasanya ya inilah seperti gula. Gula itu kalau kita buat teh, ya, gulanya sak sendok wae, tapi kita nggak mau sak sendok, rok sendok gelegian gitu ya. Mungkin ya kan sifatnya manis. Maunya yang manis sekalian, nggak mau tanggung lah. Oke Mas Rosid, tadi di cabai ya. Sekarang sama pertanyaannya, aplikasinya. Sekarang untuk melon, itu bagaimana? Melon, wah, ini melon emang saya benar-benar luar biasa. Karena di kemarin, yang panen kemarin itu saya mengalami kendala di daun terkena jamur trotol, downy mildew itu. Oh, downy mildew. Itu kalau namanya spora jamur terkena ZPT pasti kan akan berkembang, tumbuh subur. Itu saya hentikan selama kurang lebih 2 pemakaian. Terus di umur kurang lebih 40-an hari saya konsultasi sama petugasnya Mas Hari yang namanya Sukoharjo itu. Terus saya telepon malam-malam, kalau nggak salah sekitar jam 8 malam. Mas, melon saya kena gini, ada trotol lah bahasa orang desanya trotol. Itu saya dengar juga penyakit yang mematikan juga Mas ya. Saya dari petugas yang lain itu bilang saya gini, penyakit trotol di melon itu adalah penyakit paling berbahaya nomor 2. Dari situlah saya panik. Saya konsultasi sama Mas Hari, terus saya gini bilang, Mas ini kenapa? Kalau saya aplikasi ini menambah perkembangan jamur enggak? Terus dia menjelaskan banyak. Tidak Mas, karena pupuk hayati, probiotik, ZPT-nya pun walaupun ada giberlin, stokinin, itu bersifat hayati, jadi aman, tidak mempengaruhi perkembangan jamur. Nah terus saya beranikan aplikasi, katanya dosisnya cuma suruh ngasih 2 tutup per tangki. Setelah itu toh, saya berhubung sekali aplikasi saya tembak 3 tutup per tangki. Lagian saya aplikasinya itu saya mix pakai fungisida. Setelah penyemprotan sekali, saya lihat perbedaannya. Daun itu yang tadinya pucat jadi hijau segar kembali. Terus setelah 2 kali pemakaian, daunnya benar-benar trotolnya itu berhenti, semua udah kering, tinggal bolong aja, udah selesai. Itu jarak waktu berapa Mas itu? Jadi waktu bisa dilihat hasilnya. Hasilnya itu saya 1 minggu udah kelihatan. Kalau mungkin teman-teman petani khususnya melon, kalau dia teliti jeli mengenai daun di melon, karena apa? Daun itu kan menggambarkan nanti buahnya seperti apa. Kalau daunnya bagus, otomatis buahnya juga akan bagus, akan sempurna netnya, terbentuknya net. Jadi saya 1 minggu saya aplikasi 2 kali, saya sudah lihat perbedaannya. Jadi pupusnya atas itu udah kembali sehat normal, daunnya nggak kuning pucat, jadi hijaunya hijau seger. Seger ya, sehat Mas ya, terlihat sehat ya. Oke sahabat tani, sahabat Probiotik TV, jangan lupa selalu perhatikan daunnya kalau Anda bertanam melon. Mas Rosid. Siap. Gini, coba saya tanya perbedaan ini Mas. Hasil ya Mas ya? Iya. Hasil. Itu dari cabai dulu Mas ya? Iya. Itu dulu sebelum dengan sudah pakai pupuk itu Mas. Itu perbedaannya itu bisa diceritakan? Cabai ya? Jadi gini. Cabai dulu. Cabai. Untuk cabai, walaupun itu tanaman saya anggap bagus, tapi kualitas tanamannya itu kurang begitu seger, kurang begitu bagus ya. Jadi dari segi buah, tekstur daun, dan pemakaian pestisida dan pupuknya itu sangat luar biasa, jor-jorannya. Tapi setelah pakai satu yang jelas, tetap irit dari pupuk kimia. Karena apa? Saya mikirnya kalau saya nggak pakai beralih ke pupuk hayati, saya takutnya tanah saya kedepannya akan rusak.
Jadi nggak terjaga gitu loh. Jadi saya imbangi. Setelah saya mikirnya, saya kasihan tanah saya kalau saya kasih bahan kimia terus-terusan. Iya, Karena nanti- pasti akan mati. Iya. Segala mikrobanya, bakteri-bakteri di dalam tanah pasti akan mati. Oke. Jadi lebih kuat Mas Lebih ya. kuat. Kalau bicara hasil panen Mas itu prosentasenya itu ada peningkatan berapa persen kira-kira kalau jelas cabai? meningkat karena dari Prosentasenya berapa persen Mas kira-kira? meningkatnya kurang lebih 30 sampai 40-50% lah bisa. Karena apa? Umur tanaman pun akan jadi lebih panjang. Otomatis kalau cabai umurnya lebih panjang, panennya akan lebih banyak. Iya. Oke. Oke, tadi kan cabai Mas. Ya. Sekarang coba bisa diceritakan melonnya Mas. Waduh, kalau melon itu jelas. Jadi teman saya itu ada yang nanam. Katanya itu mau membuat kesuburan yang luar biasa, menjadikan buahnya tidak efektif atau basang, gugur. Tapi itu selalu saya patahkan. Karena saya setiap melon itu tetap dalam satu tanam kurang lebih habis 3 sampai 4 botol. Yeah. Akar terlindung. Walaupun saya ini loh, lahan saya itu yang saya tanamin melon ini sudah pertama kali cabai, bawang, melon, udah 5 kali janda ini. Alhamdulillah pertumbuhan luar biasa. Tanah juga ada janda Mas ya? Ya ada no. Oh ada ternyata. Yang dikatakan tanah janda kan dipakai terus. Oh. Berganti-ganti maksudnya. Gitu. Berganti-ganti. Oke guys, tanah janda guys. Mas Roset. Lebih menggoda. Mas Roset, ternyata pupuk itu bisa menghemat pupuk kimia ya. Jelas. Oke, sahabat Probidik TV, sahabat tani, jangan khawatir kalau ada kelangkaan pupuk, kalau mungkin tidak ada pupuk atau mungkin modalnya itu tidak banyak, jangan khawatir. Ini ada produk bagus yang bisa menghemat pupuk kimia dan hasilnya luar biasa. Tadi sudah diceritakan oleh Mas Roset, sudah kita simak bersama-sama. Oke Mas Roset, sekarang boleh diceritakan Mas kondisi tanah setelah pakai pupuk itu bagaimana Mas? Oke. Jadi ya menurut saya bagi saya Oke. tanah yang memakai dan tidak itu jelas perbedaannya. Karena apa? Sifatnya sendiri adalah bakteri pengurai. Kalau pupuk itu selalu dikasih nutrisi-nutrisi dari kimia, otomatis kan endapannya pun jangankan tanah, makhluk hidup apapun yang terlalu banyak kimia kan jelas nggak bagus. Itu kalau kita pelajari loh ya. Iya. Setelah saya pakai itu, yang tanah mungkin tandus, gersang, itu bisa gembur, bisa subur lah, intinya subur. Jadi walaupun pemakaian kimia yang berlebihan kan dapat dinetralisir dari itu bakteri-bakteri pengurai dekomposernya itu. Oke. Jadi ini ya memang jadi solusi Mas ya. Bagi saya sejauh ini belum ada yang lain daripada itu. Sangat membantu sekali Mas. Sangat ya, membantu ya. saya. Oke, Mas Roset, bisa disampaikan pesan-pesan untuk teman-teman petani di Indonesia. Sahabat petani Indonesia, terutama petani milenial di Indonesia, jangan takut untuk merubah masa depan dari yang kebiasaannya belum berubah, kita rubah. Solusi, jangan malu menjadi petani, karena saya sempat malu dan saya buntu. Jadi petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Itu dari Bapak Soekarno loh kalau nggak salah. Yeah. Jadi maju terus petani Indonesia, selalu giat belajar, tekun bekerja, semangat terus dan bersabar, berdoa, pasti berbuah manis. Berbuah manis itu dulu gini, saya dari lulusan SMA bisa nikah dari petani, bisa kuliah sampai sarjana, sampai sekarang masih jadi petani. Saya sudah sarjana dari hasil tani saya sendiri. Oh, alhamdulillah. Jadi jangan malu jadi petani. Oke, sahabat petani, ini adalah pesan ini ya yang luar biasa. Ternyata beliau ini adalah seorang sarjana, yang mana sarjana itu hasil dari bertani. Oke, sahabat milenial, jangan malu bertani, jangan malu menjadi petani. Oke, sahabat Probidik TV, kita sudah simak bersama-sama dari ini teman saya yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semua.
Sahabat Produk TV, jika tidak ada yang mau menjadi petani, siapa lagi yang menanam? Jika tidak ada petani yang menanam, apa yang mau dimakan? Dan bagaimana nasib negeri kita ini nanti? Mas Rosid, ini ada bingkisan dari Produk TV sebagai apresiasi agar terus bersemangat menjadi petani Indonesia. Terima kasih. Dan ini juga sedikit ada uang buat panjenengan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Sahabat Produk TV, bertani itu bisa susah dan juga bisa mudah. Susah bagi yang tidak mengetahui ilmunya dan mudah bagi yang tahu ilmunya. Tetap semangat bertani untuk menyelamatkan negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.